Salam keadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya selaku penasihat hukum dari 7 terpidana ya, kasus Vina dan Eki di Cirebon, khususnya bagi 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di LP Kesambi Cirebon, ya, dapat kami sampaikan bahwa minggu lalu saya dengan tim sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk bertanya sejauh mana terhadap putusan atau LP yang sedang berproses di Bareskrim Mabes Polri saat ini. 3 laporan kami ya kepada Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Aep dan juga terhadap Rudiana dan kawan-kawan. Kami sudah mendapatkan info bahwa untuk Pak Pasren dan Kavi, LP kami dari Bareskrim itu sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dari bulan Juni yang lalu. Sampai saat ini kami belum mendapatkan panggilan SP2HP sejauh mana proses terhadap Pak Pasren dan Kavi dari Polda Jabar terhadap LP yang dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri. Kami juga sudah mengirimkan surat untuk mengkonfirmasi kepada Polda Jabar terhadap hal ini ya, karena kami melihatnya di SP2HP secara online memang betul ya, LP itu ada di Polda Jabar ya, di Krimnum Polda Jabar. Kami bermohon kepada Bapak Dir Krimnum Polda Jabar untuk segera memproses akan laporan polisi Pak Pasren dan Kavi yang kami layangkan yang sudah dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Jabar. Ya, kami akan kawal terus ini karena ini kami mencari kebenaran atas dugaan mereka memberikan keterangan palsu. Kenapa ini penting? Karena ini akan membuka fakta yang sebenarnya. Yang kami laporkan adalah Pak Pasren dan Kavi ini kan memberikan keterangan palsu. Dugaannya ya, memberikan keterangan palsu di persidangan tahun 2016 yang lalu. Kenapa? Di dalam persidangan mereka mengaku tidak melihat, mengetahui bahwa 7 para terpidana ini berada di rumah kontrakannya Pak Pasren. Ya, faktanya di dalam saksi fakta yang kami hadirkan dalam persidangan khususnya, bahkan kami sudah melakukan persidangan setempat, ya, ini mendapatkan fakta bahwa sekali lagi mereka betul pada tanggal 27 Agustus 2016 para terpidana ini menginap ya, berpindah dari depan warung Bunining lalu berpindah ke kontrakan Pak Pasren. Bersama-sama dengan mereka ada anaknya Pak Pasren yang bernama Kavi yang kami laporkan juga, yang katakan tidak melihat, tidak mengingat. Ini sesuatu yang luar biasa rekayasanya kalau menurut kami, gitu kan. Padahal Kavi itu bersama-sama dengan mereka ya, malam itu dan tidur sampai pagi. Pak Pasren adalah yang membangunkan para terpidana yang menginap pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Jam 7 paginya tanggal 28 Agustus 2016, Pak Pasren yang membangunkan mereka ketika mereka nginep di rumah kontrakan Pak Pasren. Ya, ini adalah satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya menurut saya LP ini sangat ya, kami akan kawal untuk mengungkap kebenaran. Kalau betul mereka menginap malam itu di rumah kontrakan Pak Pasren, maka peristiwa yang dituduhkan kepada mereka yang terjadi pada jam 10 malam tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi. Ya. Begitupun laporan kami kepada Aep ya, yang sedang berproses. Aep ini mengatakan dia bersama dengan Dede. Malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka pergi ke warung membeli rokok di warung Madura di depan Mandua. Ya,
Di dalam ketika membeli rokok itulah mereka katanya menyaksikan ada peristiwa kejar-kejaran antar motor dari orang yang nongkrong di depan SMP 11. Ya, satu-satu dia bisa sebutkan namanya dan apa dan itulah yang menjadi dasar ya keterangan mereka kepada Pak Rudiana saat itu yang merupakan Kanit Narkoba Polresta Cirebon yang anaknya atau orang tua dari korban Eki ya mengatakan bahwa mereka mengenal betul-betul itu peristiwa terjadi, dijadikan dasar penangkapan oleh Pak Rudiana. 2 LP ini sangat penting buat kami. Kenapa? Dede yang disebutkan bersama-sama dengan Aib, Dede sudah datang dan bahkan di dalam muka persidangan di bawah sumpah, dia mengatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Apa yang diungkapkan saat itu adalah bohong, rekayasa atas arahan dari orang-orang tertentu yang diungkapkan di dalam persidangan. Ya, menurut saya kalau ini bisa kita ungkap, kebenaran akan terungkap dan Mabes Polri harus segera menaikkan status ini, nggak perlu lagi nunggu putusan PK. Orang yang melakukannya sudah mengaku bahwa itu palsu. Ya, dari 2 orang yang melakukan, 1 orang sudah mengatakan itu palsu, yaitu Dede. Tunggu apa lagi untuk menaikkan status Aib? Segera naikkan. Ya, begitupun Rudiana, dugaan dan kawan-kawan ya, dugaan penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan oleh mereka, fakta mengatakan dan itu mereka tidak bisa menghindar. Bukti foto, bukti saksi yang kami hadirkan dan banyak yang kami sampaikan ya dalam muka persidangan di peradilan itu sudah membuktikan ya dugaan penganiayaan itu, dugaan pemukulan itu, dugaan intimidasi itu betul adanya terjadi. Ya, saya mendapatkan kabar, ya, ya, Hirau atas laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri sudah terlihat lah, ya. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi, ya, kita akan mendengar kabar baik dari teman-teman di Bareskrim Mabes Polri, ya. Terhadap 2 laporan kami kepada Aib dan kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan. Saya sudah mendorong terus kepada teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk terus segera bekerja profesional, terus bekerja tanpa ada kepentingan apapun, ya, karena ini tidak menyangkut kepada institusi. Sekali lagi dari awal kami sampaikan, ini tidak menyangkut institusi, ini adalah oknum-oknum polisi di tahun 2016. Ya, kami saat ini diterima begitu baik oleh teman-teman di Bareskrim Mabes Polri. Kami tim hukum dan juga teman-teman yang diperiksa sangat nyaman. Ya, semua polisi kita sangat profesional. Ya, memperlakukan atau menerima kami mulai dari proses laporan polisi. Ya. Pak Kapolri, terima kasih. Pak Kabak Reskrim, terima kasih. Ya, kami sudah merasakan polisi pengayom, polisi itu pelindung, itu kami sudah rasakan. Hayu, ya, untuk laporan kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan yang oknum kepolisian yang diduga ya melakukan penyiksaan, penganiayaan, intimidasi kepada para terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon untuk segera dinaikkan statusnya. Begitupun kasus kepada Aib ya, yang saat ini Dede sudah bertobat, Aib sudah selesai. Saya sudah memberikan kesempatan selaku kuasa hukum kepada para yang terlibat untuk segera bertobat ya. Pada tanggal 30 Oktober 2024 adalah batas akhir untuk kami mediasi ya, untuk membantu proses PK dan juga kami mediasi pidananya. Ini sudah terlewati tenggang waktu 30 Oktober 2024. Kami akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berjalan. Kami tidak akan fasilitasi lagi yang namanya RJ. Kami tidak akan fasilitasi lagi ada yang namanya pemaaf untuk para oknum-oknum yang terlibat di dalam peristiwa Vina dan Eki. Ya, baik itu LP kami kepada Pak Pasren, kepada Kavi, baik itu kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan, baik itu kepada Aib ya. Dengan kata lain ya, proses mediasi, proses RG yang kami tawarkan sudah berakhir
ya, kami akan kawal menegakkan hukum. Kami akan cari kebenaran ini sebenar-benarnya, ya, bahwa mereka kalau memang nanti terbukti, ya, merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan, intimidasi, berbohong atas dalam memberikan keterangan, mereka harus mendapatkan apa? Hukumannya, mereka harus mendapatkan sanksinya. Karena hal ini membuat para klien kami yang merupakan 7 terpidana yang ada di dalam penjara seumur hidup saat ini, mereka sudah terkorbankan, kehilangan masa depan mereka 8 tahun, mereka sudah menjalani dalam lapas 8 tahun, mereka kehilangan masa depan mereka, kehilangan masa muda mereka, kehilangan segala-galanya, harapan yang mereka alami. Itu sebabnya kami berharap, ya, bahwa teman-teman Barreskrim Mabespori segera tegakkan keadilan ini bagi 7 terpidana ini supaya mereka mendapatkan keadilan, ya. Berapapun nilai rupiah, apapun yang kita berikan saat ini tidak akan bisa mengembalikan masa depan mereka. Tidak akan bisa merubah masa depan mereka, karena ini bukan hanya dihitung dengan uang, bukan dihitung dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Masa depan mereka, bayangkan, yang mau menikah nggak jadi, mungkin saat ini mereka sudah punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan yang tetap, tapi kehilangan itu semua mereka. Bahkan mereka disiksa, diduga, dianiaya, dan sebagainya. Tentu hal ini memilukan bagi kita semua. Sekali lagi, teman-teman sekalian, mari kita kawal kasus ini sampai selesai dan semoga keadilan dapat kita dapatkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi kita, saya terus memberikan update untuk kita dapat kawal, ya, dapat kita mengawal peristiwa ini agar terang benderang. Salam keadilan.